Halo, adik-adik. Halo adik-adik semua, Horong Musa, Kamelda, Kasari, apa kabar? Halo Kak Evi, luar biasa. Aduh, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Terpaksa nih kita berjarak dulu ya karena ada PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ya nggak apa-apa ya, nggak mengurangi sukacita kita tetap. Yang penting semua sehat-sehat kan? Sehat. Sehat. Puji Tuhan, sehat Puji Kak. Tuhan. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini, tanggal 11 Juli 2021. Puji Tuhan semua sehat, sukacita. Kayaknya habis pada mandi tuh. Bajunya cakep semua, udah pada rapi. Kasari, Kamelda juga cantik-cantik semuanya. Ya, kita mau baca firman Tuhan lagi, mau belajar tentang firman Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita mau puji Tuhan dulu. Ya, adik-adik kita sudah memuji Tuhan tadi kan. Sekarang kita mau mulai pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kakak Sari boleh tolong pimpin doa? Oke. Adik-adik kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan hari Minggu ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan dari Kak Evi. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami, kiranya boleh menjadi ladang yang subur untuk firman Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat, pengetahuan, kiranya segala pengetahuan bersumber dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Sari. Sama. Baiklah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Kakak-kakak juga udah ada Alkitabnya. Sudah dong. Sudah. Oke, kita buka dari firman Tuhan dari kitab Efesus. Efesus 4. Kalau dari Almanak hari ini, sebenarnya Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ya, tetapi untuk kita bisa supaya lebih paham lagi dasarnya dari firman Tuhan hari ini, kita buat bacanya dari ayat 19 ya, adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Dari Efesus 4 ayat 19 sampai 32. Agak banyak ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita baca bergantian ya. Udah ketemu Kakak Sari, Kakak Melda dan adik-adik semua? Sudah. Oke. Efesus 4 ayat 19 sampai dengan 32. Kita baca bergantian ya. Adik-adik di rumah boleh terus mengikuti pembacaan dari ayat 19 sampai 32. Nanti di sini kakak-kakak akan bacakan secara bergantian. Boleh dimulai dari Kakak Sari, Kakak Melda, lalu nanti Kak Evi kita ulang begitu seterusnya. Oke, silakan Kak Sari. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Iya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, terima kasih Kamelda Kasari sudah bantu membaca. Ya, adik-adik nih emang ayatnya agak banyak. Perikopnya adalah tentang manusia baru. Di ayat 19 sebelumnya itu, kenapa kakak ngajaknya kita bacanya dari awal? Sebenarnya dari Almanak itu hanya ayat 29 sampai 32. Tapi kita harus mengerti dulu, manusia lama yang dimaksud sebelum kita menjadi manusia baru, kita itu dulu manusia lama seperti apa? Ya kan? Nah, di ayat 19, dimulai dari ayat 19 itulah yang diungkapkan. Dibilang katanya perasaannya yang tumpul, sehingga mau menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu di sini adalah untuk melakukan dosa. Misalkan marah, pencemaran diri, perbuatan-perbuatan tercela. Adik-adik sudah besar, pasti adik-adik tahu perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang Tuhan maksud itu seperti apa. Contoh dalam kehidupan kita banyak kita lihat gitu ya. Semoga kita bukan salah satu di dalamnya ya yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi di sini di Alkitab dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus gitu. Perbuatan-perbuatan yang manusia lama yang dulu mungkin kita marah, kita dendam sama orang lain, atau mungkin kita kalau marah kita langsung berkata-kata kasar. Siapa yang pernah begitu? Sebagai manusia biasa, iya, jangan sampai gitu ya Kamelda Kasari gitu ya. Semoga adik-adik nggak ada yang kayak gitu juga. Tapi memang secara kedagingan kadang kita mau menuruti amarah kita tersebut, kekecewaan kita tersebut gitu ya. Kadang-kadang sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti orang lain gitu kan. Nah itu adalah tipe-tipe manusia lama, ciri-ciri manusia lama. Kenapa Tuhan ingin kita tahu dulu nih perbuatan yang tidak baik manusia lama tuh seperti apa gitu kan dari ayat 19 tersebut. Lalu poinnya di ayat 29 sampai dengan 32 dibilang adalah janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ya, dalam hal ini kalimat-kalimat yang istilahnya boleh menegur, tetapi pakailah bahasa-bahasa yang lebih baik, yang tidak menyakiti hati orang. Contoh ya, ini contoh dan tidak boleh ditiru. Misalkan, ada teman-teman yang ngeselin, ya, atau adik kita deh, kita kan sekarang lagi online ya, lagi di rumah terus ya. Jadi mungkin kita banyak interaksinya dengan keluarga saja gitu ya. Misalkan adik kita nih, ngeselin banget ya, karena mungkin dia masih kecil gitu ya, entah dia ngotorin buku kita gitu ya, atau apa gitu kan, atau dia mainin pensil adik-adik yang mau sekolah gitu kan, tapi rusak gitu ya. Kesel pastikan ya Kasari Kamelda ya kalau kayak gitu ya. Mungkin sebagai kakak, aduh adik aku tuh ngerusakin gitu. Terus akhirnya keluarlah kata-kata, maaf ya jangan ditiru. Aduh, kamu nih gimana sih ngerusakin pensil aku? Dasar apa, keluar kata-kata yang lain ya kan. Suka kan ada tuh kalimat seterusnya tuh yang kita sensor ya. Gak boleh diucapkan.
dasar, nah gitu kan, nah itu nggak boleh gitu ya. Itu kata-kata kasar yang keluar secara emosional kita karena kita marah, akhirnya kita mengeluarkan kata-kata kasar. Tetapi ada perkataan baik yang Tuhan minta kita ucapkan ketika kita misalkan kecewa atas sikap orang, atas tadi yang adiknya tadi ngerusakin pensil kita bilang, ya adek kok dipatahin gitu. Besok-besok jangan patahin lagi ya gitu. Nanti kakak sekolahnya pakai pensil apa? Gitu ya. Nah, habis itu boleh share ke mama papanya, aku tadi pulpennya dipatahin adek. Yakinlah papa mama nggak akan marah, ya kan? Justru malah dibeliin yang baru, ya Kak. Tapi kalau misalkan kita ngatain adek kita, oh dosa kamu ngamuk-ngamuk, apalagi sampai mukul, ya kan? Kalau sampai mukul adiknya tuh, gitu, aduh pasti papa mamanya bukan ganti pensil yang baru, malah kita dimarahin, ya kan? Gitu. Nah, itulah perubahannya dari manusia lama dengan manusia baru. Contohnya begitu. Kita nggak lagi mengeluarkan kata-kata kasar, tapi kita menegur dengan baik, dengan halus, supaya orang yang mendengar tidak sakit hati, tapi dia terberkati oleh kata-kata kita. Dan akhirnya mau minta maaf. Kalau misalkan dia salah, dia mengakui salah, dia minta maaf, dan kita juga harus mengampuni. Iya, memaafkan, betul. Nah, lalu di berikutnya dibilang, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, perbuatan-perbuatan kita di dalam manusia lama tersebut itu pasti sangat mendukakan Roh Kudus. Padahal kita sudah dimateraikan. Dimateraikan itu artinya sudah disahkan, ya kan? Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Terbukti dong, Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Artinya kita sudah dalam penyelamatan Tuhan, ya kan? Tetapi kalau kita masih dengan cara hidup kita dengan manusia lama seperti itu, pasti Roh Kudus sedih, ya kan? Aduh, udah diselamatkan sama Tuhan, udah ditebus dengan darah Tuhan, nyawa Tuhan, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, ya. Itu juga kita harus hati-hati. Ayat 30 mengatakan hal tersebut. Lalu yang berikutnya, ayat 21, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu semua contoh-contoh yang gak baik. Kepahitan, misalkan kita kecewa sama orang lain, kegeraman, kita kesal, kita dendam gitu ya. Kemarahan, ya itu tadi marah yang meluap-luap gitu kan. Pertikaian, misalkan kita berantem sama teman atau sama adik sama kakak gitu kan. Terus fitnah, sesuatu yang tidak orang lain lakukan, kita bilang orang lain yang melakukan, padahal kita yang melakukan. Misalkan kakak nggak sengaja nih pecahin pajangan mamanya kakak, terus kakak bilang yang melakukan abangnya kakak kok, bukan kakak gitu. Itu kan dosa ya. Itu bohong ya, itu fitnah. Kita tuduhkan orang lain melakukan kesalahan yang kita buat. Itu juga kita jauh-jauh dari perbuatan itu. Dan semua segala macam jenis kejahatan. Ya, kejahatan itu adik-adik tidak hanya sekedar kalau kita lihat di berita-berita, oh mungkin ada pembunuhan, ya kan? Atau mungkin ada perampokan. Saya masih kecil, saya nggak akan mungkin melakukan kejahatan. Nggak hanya itu. Ya, berbohong itu termasuk kejahatan, mencuri itu termasuk kejahatan. Contoh, di lemari ada uang kembalian mama tuh 1.000 perak, ya kan? Kayaknya kecil gitu 1.000 gitu ya, 1.000 perak doang. Tapi itu bukan uang kita, ya kan? Kalau kita ambil itu sama aja kita mencuri, dan itu adalah kejahatan ya kakak-kakak ya. Iya, dan itu katanya harus jauh dari kita. Semua perbuatan yang tidak baik itu adalah kejahatan adik-adik. Jadi kita berusaha untuk jauh-jauh dari perbuatan tersebut ya. Lalu berikutnya dibilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katanya kita ini harus hidup saling mengasihi, rukun, harmonis. Enak nggak hidup yang kayak gitu, Kamelda Kasari? Enak dong, Kak. Enak dong ya. Rasanya gimana tuh di hati? Coba. Damai, sejahtera.
sejahtera. Iya, Indah. Selalu ya jadinya. Apa Kak Sari? Nggak ada yang ganjel di hati kita kan? Nggak ada yang ganjel di hati, Plong gitu, betul. plong. Iya, plong. Dan tidur pun nyenyak ya kalau plong ya. Aduh, itu penting. Iya, betul. Dan betul. apalagi di masa pandemik gini, kita katanya harus benar-benar punya imun yang baik, ya kan? Imun itu kekuatan tubuh kita berasalnya dari mana? Semua itu dari hati juga. Hati kita memancarkan kepikiran kita, itu akan membuat kita semua jadi sehat. Jadi kalau ada kekecewaan apapun itu yang bikin kita marah, terus sesegera mungkin ingat doa aja, minta sama Tuhan. Aduh Tuhan, hilangin dong ini nggak baik nih. Secara manusia kita lemah gitu ya. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita marah. Aduh, papa bohong nih, katanya mau ngajak aku ke Indomaret. Loh, tapi nggak jadi karena papanya harus menjaga kita supaya kita nggak keluar rumah, ya kan? Gitu. Tapi akhirnya kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan orang lain dengan kita minta sama Tuhan. Supaya Roh Kudus Tuhan tuh kuatin. Tuhan, saya salah nih, saya kecewa sama orang, saya salah nih, saya harus bisa mengampuni, dan kita berbicara kembali dan kita mengampuni kembali, berhubungan baik kembali. Kalau udah kayak gitu, tercipta kehidupannya enak banget. Ya, kayak tadi yang Kak Melda Kasari bilang, hidupnya tenang, plong, sejahtera, damai, rukun, senyum terus gitu ya. Iya, betul. Iya, gitu. Nah, itu adalah paket dari figur anak Tuhan. Iya kan? Anak Tuhan. Adik-adik coba buka dari 2 Timotius 2. Kita coba lihat ya ayat pelengkapnya. Dari kakak-kakak juga dari 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat 20. Udah ketemu? Oke, kakak baca ya, KFV baca ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Nah, di sini tuh ilustrasinya seperti ini. Kalau dalam sebuah rumah, ada nih rumah istana yang besar ya, gitu kan. Semua perabotannya kebanyakan dari emas perak gitu kan. Tapi kira-kira di dalam rumah itu ada nggak yang terbuat dari misalkan kayu atau plastik gitu? Kira-kira ada nggak kakak-kakak? Ada dong. Pasti ada ya. Ada dong, gitu. Ada dong. Nah, iya. Nah, ada nih pertanyaan ya buat kakak-kakak dan adik-adik. Misalkan di dalam rumah besar itu ada perabotan yang emas, yang perak itu, tapi kotor. Ya, dia jarang dibersihin, gitu kan? Itu satu pilihan. Lalu ada pilihan yang berikutnya. Dari kayu sih, sederhana alatnya, tapi bersih. Selalu dibersihkan. Kira-kira nih, kita mau pakai yang mana? Yang emas perak tapi kotor? Atau yang kayu plastik tapi bersih? Kalau Kamelda pilih yang mana? Yang bersih dong Kak, walaupun dari kayu. Yang bersih dong. Iya, kira-kira kenapa tuh Kakak Sari Kamelda pilih yang bersih tuh? Kalau Kak Sari milihnya yang mana? Kak Sari pilihnya yang dari kayu dong, yang penting bersih. Betul. Kira-kira kenapa tuh ya kakak-kakak? Kita pilihnya yang bersih tuh. Karena kalau pakai, walaupun itu barang mahal gitu ya, emas, perak, tapi kalau kotor, tangan kita yang megang juga ikut kotor nggak sih? Iya, betul. Gitu. Terus kalau misalkan ada piring dari emas atau perak, kita mau makan tapi kalau kotor nggak enak dong, ya kan? Nggak enak. Bisa sakit, ya kan? Karena barangnya adalah kotor. Nah, perumpamaan di situ mengartikan bahwa bukan karena kita orang yang memiliki segalanya untuk dapat menjadi pelaku bagi firman Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan bilang hati kita yang bersih, yang selalu dibersihkan oleh firman Tuhan, yang membersihkan hati kita apa? Firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari kan, ya kan? Dengan firman Tuhan membimbing kita untuk selalu berada di jalan Tuhan. Nah, yang seperti itulah yang Tuhan harapkan dari kita anak-anak Tuhan, gitu. Jadi bukan karena, oh saya punya duit banyak, saya kasih persembahan saya sekian puluh juta ke gereja, Tuhan pasti senang. Udah pasti, kalau perbuatan kita ikut baik, hati kita ikut bersih, Tuhan terima. Tapi persembahan itu akan sia-sia ketika kita ngasih, tapi dengan segala kesombongan kita perbuatannya tetap pamer, betul.
kita tetap jahat sama teman, kita tetap sombong sama orang lain, Tuhan terima? Enggak Pasti sih. tentunya tidak. Karena Tuhan bilang adalah yang terpenting adalah hati. Hati kita yang bersih, diri kita yang bersih. Diri bersih itu bukan berarti saya nggak habis mandi nih nggak ada noda, bukan gitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan yang meluruskan jalan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kira-kira message-nya, pesannya seperti itu kakak-kakak dan adik-adik semua orang Musa, bahwa Tuhan meminta kita terbentuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi manusia baru, menanggalkan manusia yang lama. Ya, kita berproses adik-adik, walaupun kakak-kakak juga sudah dewasa, tapi kita semua proses dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kita, pasti kita semua dalam proses untuk selalu menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, gitu ya. Jadi jangan menyerah. Kalau kita tahu, kita sadar, aduh ini salah nih, kita segera minta ampun sama Tuhan dan kita segera perbaiki, gitu ya. Jadi pengampunan dari Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita selalu. Oke, kakak-kakak ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Enggak sih, udah cukup lengkap ya. Poinnya sih semoga adik-adik tetap ingat ya, untuk tidak berkata-kata kotor. Mungkin ini kalau untuk anak-anak atau mungkin untuk kita orang dewasa pun, misalnya lagi emosi, ini susah dikendalikan gitu. Maksudnya kita punya lidah satu, tapi mengendalikannya minta ampun adik-adik. Gitu loh. Maksudnya mengendalikan hati sama dengan mengendalikan lidah. Jadi jangan sampai perkataan kita menyakiti orang, padahal itu hanya emosi sesaat gitu. Kita harus pikirin juga kita ngomong apa, kita ngomong sama siapa, harus dipikirin baik-baik, jangan sampai jadi bikin dosa. Betul ya. Iya. Udah gitu aja. Kamelda ada tambahan, silakan. Cukup jelas sih Kak. Cuman tadi kalau misalnya kita udah keburu, kan kita menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, tapi kalau kita, kakak pasti kan berdosa, adik-adik juga berdosa. Kalau kita udah dosa, apa yang kita lakukan? Kita harus balik-balik cepat-cepat yang tadi Kak Evi bilang, langsung minta ampun, terus kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kita kelola hati kita, supaya gimana caranya memberikan berkat ke teman-teman kita. Jadi bicaranya yang baik-baik, karena kita mikirnya yang baik-baik, hati kita juga baik-baik, jadi keluarnya juga baik-baik. Betul, iya, benar sekali Kamelda Kasari. Terima kasih untuk pelengkapnya. Kira-kira adik-adik di rumah pasti paham ya inti firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi pelaku bagi firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah sekarang, kakak mau ingetin nih, kemarin tugas dari Kasari udah selesai semua ya. Jangan lupa ada yang semua tuh. Hari ini hari terakhir loh dikumpulkan ya. Dikumpulkan ke Kak Sari atau ke Kak Melda atau ke Kak Evi boleh. Ingat kegiatannya 7 hari ke belakang kemarin yang merupakan contoh perbuatan baik ya Kak Sari ya. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyitakan hati Tuhan, betul. Nah contohnya di dalam keluarga, apa yang adik-adik lakukan selama 7 hari itu divideokan, digabung, dikirim ke kakak-kakak. Pasti videonya bagus-bagus nih, karena adik-adik semua anak-anak yang baik ya. Nanti bisa dikreasikan ya. Dikreasikan, bisa videonya bisa dikreasikan semenarik mungkin lah, tambahin lagu kayak boleh. Ya, adik-adik pasti udah jago nih ngedit video ya kakak-kakak ya. Iya, segera kumpulkan hari ini ya, masih ditunggu ya. Nanti. Nah kalau aktivitas dari Kak, kenapa Kak? Sedikit lagi. Nanti videonya itu nanti yang 3 terbaik ya Kak Evi ya. Oke, 3 terbaik. Nanti kita tampilkan di acara perpisahan horong kita tuh minggu depan ya kan. Jadi bikin yang paling bagus, paling menarik gitulah ya, supaya bisa 3 orang ini kita tampilin. Oke? Oke. Dan yang paling penting itu beneran dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Oke, nah aktivitas KFV hari ini nggak susah, gampang aja. Tadi ada ayat emasnya ya, dari 2 Timotius 2 ayat 20. Adik-adik tolong buat tulis tangan, bikin kreativitas mungkin, mau dijadiin pembatas Alkitab boleh, mau dijadiin bingkai boleh, terserah kalian, mau bentuknya kolase boleh, apa saja boleh. Yang penting bentuknya kreativitas, tetapi tulisannya adalah ayat tersebut, 2 Timotius 2 ayat 20 ya.
Kalau sudah jadi, adik-adik tempel di dinding kamar adik-adik atau di rumah, terserah. Tempel dan adik-adik berfoto dengan kreativitas tadi. Gampang ya, buat kreativitasnya, tulisannya ayatnya tadi 2 Timotius 2 ayat 20. Lalu adik-adik kreativitaskan, foto bersama adik-adik, kirim ke kakak-kakak. Boleh ke Evi, Kak Sari, atau Kak Melda. Mudah ya? Oke. Udah. Demikian firman Tuhan hari ini, Kak Melda, Kak Sari, juga adik-adik Korong Musa. Sebelumnya kita mau lakukan persembahan dulu ya. Silakan adik-adik kolektan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Terima kasih adik-adik yang sudah membawakan kantong persembahan hari ini. Tuhan berkati. Jangan lupa persembahan kalian boleh dititip ke papa mama. Berhubung sekarang kita sedang tidak pembatasan kegiatan untuk tidak bisa beribadah langsung di gereja. Berarti adik-adik boleh transfer aja ya, Dek. Boleh juga melalui barcode yang ada di video ini. Oke. Terima kasih atas persembahannya. Ada pengumuman kakak-kakak? Silakan. Ada kayaknya nih Kak untuk minggu depan. Kita mau ada apa nih Kak Sari? Ya, minggu depan tuh adik-adik kita mau perpisahan sama teman-teman kita yang udah mau masuk SMP. Oh, ini ada senangnya, ada sedihnya juga sih ya. Nah, mereka udah masuk SMP, kan udah dari TK bahkan ya, apa dari bayi ya mereka di sekolah minggu. Jadi kita mau ya perpisahan sama anak beberapa teman-teman kita inilah. Gitu minggu depan. Jadi minggu depan kita live Zoom lagi ya, Kak Evi dan Kak Melda ya. Asik, live Zoom. Jam 12 jam ya, 12 sama. ya, Kak? Jam 12. Seperti biasa. Terus biar seru kita pakai dress code kali ya Kak Evi ya. Boleh. Ayo. Warna apa nih Kak? Ya? Yang paling bisa deh, mungkin adik-adik punya warna putih mungkin Kak. Oke, benar. Putih aja ya adik-adik ya, jangan lupa. Minggu depan jam 12 udah siap semua putih. Nanti kakak-kakak juga pakai baju putih. Oke. Ya. Gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya. Iya, tanggal 18 Juli 2021. Terima kasih pengumumannya Kak Melda, Kak Sari. Kita mau tutup pertemuan kita hari ini. Kita mau doa sama-sama. Kita lipatkan tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami begitu mengucap syukur, Tuhan selalu mengingatkan kami untuk menjadi manusia baru yang Tuhan berkati dan Tuhan kehendaki. Kami mau melupakan cara hidup kami yang lama, Bapa, meninggalkan manusia lama kami ya Tuhan, tapi kami ingin Tuhan bentuk dengan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami selalu berada di jalan Tuhan, menjadi manusia baru yang Tuhan kehendaki. Kami tidak mau lagi berkata-kata kasar Tuhan, kami tidak mau lagi menyakiti orang lain, kami tidak mau lagi Tuhan marah-marah, kami ingin melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami belum berkenan di hadapan Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan memateraikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, keluarga kakak-kakak sekolah minggu di tengah pandemik ini Tuhan. Kami masih harus membatasi kegiatan kami Tuhan. Kami sangat rindu ingin berjumpa satu sama lain Tuhan. Tapi demi menjaga kesehatan kami bersama Tuhan, kami harus menjaga jarak. Kami harus tetap banyak lama berada di rumah ya Bapak. Kami tetap harus sekolah dari rumah. Tapi kiranya Tuhan, itu semua tidak mendukakan hati kami. Itu semua tidak menyurutkan semangat kami Tuhan. Kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pandemik ini boleh berlalu di dalam nama-Mu Yesus. Sehatkan kami semua Bapa, jauhkan kami segala virus corona atau penyakit apapun ya Tuhan. Berkati Papa Mama, berkati keluarga besar kami, abang kakak, saudara-saudara kami, berkati juga keluarga dari kakak-kakak sekolah minggu, HKBP Cinere, berkati gereja kami Tuhan. Biarlah walaupun kami masih harus ibadah online, tapi kiranya berkat Tuhan tetap selalu menyertai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami akan kembali bersekolah lagi walaupun secara online, tapi kiranya Tuhan menyertai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Mungkin kami terhambat dari sisi kuota, handphone, atau paket-paket buku yang kami perlukan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari ini. Kami mau angkat doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Kakak Melda, Kakak Sari, adik-adik semua, Tuhan berkati.